Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nurlaksana Alamsyah, NRP 21031970033. Di video ini saya akan menjelaskan handling request di Yi Framework. Berikut adalah skema dari handling request di framework Yi. Untuk proses requestnya, ini saya duplikat dulu halamannya. Proses request pada Yi. Setiap kali aplikasi Yi menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, user membuat request ke entry script, lalu masuk ke web/index.php. Selanjutnya, entry script memuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah aplikasi instance. Selanjutnya, aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Selanjutnya, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model, kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna ke dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Selanjutnya adalah bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu di entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library yang berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan Yi autoloader melalui file class dari Yi. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan, seperti memanggil Yi /base/ application pre-init, yang dimana ini melakukan konfigurasi properti penting seperti properti basepath, meregister Yi /base/ application error handler, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil Yi /base/ application init yang nantinya akan memanggil Yi /base/ application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Jika kita lihat dari file konfigurasinya di direktori config lalu web.php, di sini terdapat bootstrap. Di dalam array ini adalah komponen yang akan di-load oleh bootstrapnya itu sendiri.
Selanjutnya mengincludekan file extension manifest di vendor/usoft/extensions.php. Membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti Bootstrap dari aplikasi. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan ke dalam proses bootstrapping ini. Contoh pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Routing. Ketika metode y/web/application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut dengan routing. Proses resolve ditangani oleh metode y/web/request resolve yang akan menghasilkan route valid adalah controller action yang sesuai dipanggil. Route tidak valid dimunculkan y/web/not-found http exception. Tidak ada route. Controller action pada properti default route akan dipanggil. Jika tidak memanggil controller dan action, maka akan dipanggilkan dari default route. Saya contohkan untuk route validnya, misalkan seperti ini. Untuk controller saya isikan mahasiswa dan actionnya index. Ini merupakan route valid. Maka yang ditampilkan seperti ini. Untuk contoh yang route tidak valid, itu misalkan controller dan actionnya itu tidak jelas, misalkan seperti ini, maka akan menghasilkan error seperti ini, page not found, halaman tidak ditemukan. Untuk yang tidak ada route, itu controller dan actionnya tidak ditambahkan seperti ini, maka nanti yang akan dipanggil adalah default route itu sendiri, seperti ini. Catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Pada konfigurasinya di sini saya coba tambahkan catch all save. Terdapat kekurangan yaitu kurung kotak, lalu saya save. Saya coba jalankan dengan default route, maka hasilnya seperti ini. Yang ditampilkan adalah halaman dari about. Walaupun kita berpindah halaman ke misalkan home, maka tetap halaman about yang ditampilkan. Ini saya komen, lalu saya save. Saya coba refresh, maka kembali seperti semula. Request direpresentasikan dalam bentuk objek y/web/request.
yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode y_web_request get atau y_web_request post yang akan mengembalikan nilai get atau post. Seperti contoh, get sama dengan y app request lalu get. Untuk yang ID, y app request get ID. Untuk yang post, y app request, setelah itu post name, y app request post name. Request bagian yang kedua, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut ini. If y app request is a check, if y app request is get, if y app request is post. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y_web_request headers. Contoh, accept y app request header get. Lalu di dalamnya ini accept if y app request header has user agent. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname y app request user host. Untuk yang user IP, user IP y app request user IP. Untuk yang saya tampilkan itu adalah data dari ini dengan ID 1. Saya pergi ke directory controller, lalu mahasiswa controller, lalu cari bagian action view. Lalu saya tambahkan seperti ini untuk yang user IP. Untuk variabelnya saya beri info, lalu y_2 $app request user IP, lalu di bawahnya info ini saya save, lalu saya pergi ke directory view, lalu ke view ini. Setelah itu di bawah HTTP satunya ini saya tambahkan H3. Anda mengakses dari IP. Saya save, saya coba.
Maka seperti ini yang ditampilkan dikarenakan saya tidak men-setting IP, jadi hasilnya adalah titik 2 ini ada 2 lalu 1. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merubah user IP nya menjadi user agent. Ini saya save, di view nya ini saya rubah, sini saya rubah user agent, saya save, lalu ini saya refresh. Maka di sini user agennya adalah Mozilla 5.0, Windows NT 10, Windows 64 bit, dan lain-lain. Request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah example.com admin index.php product tanda tanya ID sama dengan 100. Ini adalah contoh URL, contoh request URL. URL returns. Selanjutnya absolute URL, host info, path info, query string, base URL, script URL, server name, dan server port. Responses. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/respond akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti y/web/response headers sebagai contoh. Headers sama dengan y app response headers. Selanjutnya header add array pragma no catch. Selanjutnya header set array pragma dan no catch. Pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek response ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Selanjutnya session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global, yaitu $_session dan $_cookie. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk yang session dapat diakses melalui Y app session, sedangkan untuk cookies dapat diakses melalui Y app request cookies dan Y app respond cookies. Sekian penjelasan dari handling request pada framework Y. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.